Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deo Farezi. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami terhadap UAS, yaitu yang bertema Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Selanjutnya, di sini ada nama kelompok kami, yaitu dimulai dari Tamara Lestari, Deo Farezi, Maria Elisabeti, Rika, Dovi Mekaliskia, dan Leni. Baiklah, di sini materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Rika. Baik, sini saya akan menjelaskan materi. Nah, zaman yang sedang terjadi yang kita alami bersama saat ini sering kita kenal dengan zaman di mana segala sesuatu dikerjakan menggunakan mesin yang luar biasa, canggih dan serba digital, yakni era revolusi industri. Nah, teknologi informasi dan komunikasi ini mengalami banyak kemajuan. Nah, kemajuan ini diwarnai dengan hasil karya yang luar biasa, seperti rekayasa genetika, superkomputer, mobil otomatis, teknologi nano, dan inovasi-inovasi lainnya. Kemajuan teknologi membawa banyak sekali dampak perubahan dan perpindahan dari suatu keadaan ke keadaan lainnya. Perubahan-perubahan ini tidak bisa kita hindari dan kita relakan dan terus terjadi dan bergerak cepat dan terus melangkah maju seiring dengan perkembangan zaman. Seperti saat ini, kita benci aku kawan. Dek, nanti kau potong ya. Ih. Sempat dia ke sini pindah lah. Zaman yang Zaman yang sedang terjadi yang kita alami bersama saat ini sering kita kenal dengan zaman di mana segala sesuatu dikerjakan menggunakan mesin yang luar biasa, canggih dan serba digital. Nah, teknologi informasi dan komunikasi ini mengalami banyak kemajuan. Kemajuan ini diwarnai dengan hasil karya yang luar biasa, seperti adanya rekayasa genetika, superkomputer, mobil otomatis, teknologi nano, dan inovasi-inovasi lainnya. Nah, kemajuan teknologi ini membawa banyak sekali dampak perubahan dan perpindahan dari suatu keadaan ke keadaan lainnya. Perubahan-perubahan ini tidak bisa kita hindari, dan ini akan terus terjadi dan bergerak cepat dan terus melangkah maju seiring dengan perkembangan zaman. Seperti saat ini kita berada di era revolusi industri yang sangat identik dengan kemajuan iptek. Nah, kemajuan iptek dalam bidang iptek ini dapat mengubah tatanan kehidupan manusia dalam berbagai aspek kehidupan yang meliputi aspek kepercayaan, budaya, politik, sosial, bahkan dalam dunia pendidikan sekalipun. Nah, kita tidak bisa menutupi diri untuk segala perubahan yang terjadi, tetapi kita harus bisa menyesuaikan diri atas perkembangan zaman yang dialami. Selanjutnya materi ini akan dilanjutkan teman saya Tamara Lestari. Nah, selanjutnya itu ada kemajuan iptek mengharuskan kita untuk pandai dalam berliterasi teknologi, literasi digital, literasi sains, dan literasi lainnya. Karena apabila tidak kita akan terseret dan tertinggal jauh. Saat ini pula masyarakat dan teknologi sudah tidak bisa untuk dipisahkan kehidupan masyarakat pada saat ini. Sudah banyak melibatkan teknologi. Perubahan ini banyak sekali membawa dampak positif dan negatifnya. Disinilah kita harus bisa selektif untuk menerima segala sesuatu yang datang kepada kita. Selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Maria Elisabeti. Tidak semua pengaruh asing itu baik untuk diterapkan di negara kita, Indonesia, tapi harus disesuaikan dengan hukum dan norma aturan yang berlaku di Indonesia sebagai negara yang dikenal dengan negara hukum. Apabila kita telusuri dengan kemajuan iptek ini membuat interaksi dan hubungan baik antar perorangan atau individu dengan sebuah kelompok ataupun suatu kelompok dengan kelompok lainnya menjadi lebih mudah, cepat, dan praktis. Selain itu, tidak ada lagi batas-batas regional maupun internasional yang memisahkan antara satu dengan lainnya. Selain itu,
segala sesuatu pun dapat kita dapatkan dengan mudah. Praktis saat ini perkembangan dan perubahan yang diakibatkan dengan adanya revolusi dari masa ke masa telah mengubah cara aktivitas, budaya, serta pola pikir manusia sebelumnya. Di zaman yang sudah serba canggih dan digital, banyak pekerjaan yang memanfaatkan mesin. Hal inilah yang harus kita perhatikan, bahwa ada beberapa tantangan baru yang akan kita hadap pada masa ini. Dengan situasi yang seperti ini, manusia diharuskan untuk bisa melakukan segala sesuatu dengan multitasking dan multi-talent. Manusia diharuskan untuk bisa berliterasi digital, literasi teknologi, dan beberapa literasi yang lainnya seperti telah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya, penjelasan ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Leni. Selanjutnya, dalam hal ini terlihat bahwa prinsip yang digunakan ialah dengan menyatukan fungsi mesin, proses kerja, juga dengan menerapkan prinsip kecerdasan di setiap hubungan dan proses di setiap produksi secara mandiri. Namun, sangat disayangkan karena dengan perkembangannya berbagai ilmu-ilmu pengetahuan dan kemajuan-kemajuan teknologi yang mutakhir dapat berpotensi menjadikan lunturnya nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa, dasar negara, dan sebagai jati diri bangsa Indonesia serta acuan perolehan ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah bersifat demokratis dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia, karena pendidikan itu sendiri merupakan bagian dari sistem pendidikan yang merupakan kebutuhan dan hak semua orang. Untuk itu, perlu diperkecil kesenjangan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemerataan ilmu pengetahuan dan teknologi mendukung kemampuan masyarakat dan mewujudkan sebuah keadilan dan kemakmuran demi terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dery. Baiklah, hakikat Pancasila sebagai paradigma, sumber nilai, kerangka, dan prinsip moral dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus memiliki semangat yang kuat dalam pengembangannya dan memuat nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila. Ini, sila pertama, memberikan amanat bahwa kita sebagai seorang makhluk yang bertuhan di dunia yang harus menjalankan kewajibannya sebagai makhluk bertuhan, juga memberikan kesadaran bahwa kehidupan di dunia ini adalah sebuah perjalanan untuk mencapai sesuatu di alam selanjutnya, yakni akhirat. Tuntutan sikap atau kode etik ilmiah dan keinsinyuran para ilmuwan menurut sila pertama ini seperti menjaga keseimbangan dan keamanan di muka bumi, tetap memperhatikan kesehatan, kesejahteraan, dan ketentraman masyarakat, berperilaku jujur, bertanggung jawab, etis, dan mengikuti aturan, dan tidak melakukan pelanggaran untuk meningkatkan kehormatan, reputasi, keunggulan profesional, dan lain-lain, adalah manifestasi dari tindakan untuk kebaikan. Sila kedua, sila ini menjadi dasar moralitas bagi manusia yang mengatur segala macam bentuk kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi, termasuk hak-hak yang dimilikinya, baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Baik ilmu pengetahuan maupun teknologi merupakan salah satu perkembangan budaya kehidupan manusia yang pada hakikatnya ditujukan untuk kepentingan bersama. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus menjadi wadah perubahan manusia ke arah yang lebih baik dan mampu meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan. Dia juga mendukung harkat dan martabat manusia di muka bumi. Tidak membuat orang sombong, merasa paling pintar, orang yang paling berpengaruh, merasa lebih baik dari yang lain, dan merasa segalanya dalam menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sila ketiga, sila ini menjadi sebuah pengingat dan sangat mengamanatkan bahwa diperlukan sikap menjunjung toleransi yang tinggi pada setiap individu bangsa Indonesia. Hal ini yang akan menjadi dasar dan fondasi terhindarnya dari berbagai konflik yang akan timbul, baik itu dalam segi ras, suku, budaya, bahkan keyakinan yang dianut oleh masyarakat. Dengan pengembangnya ilmu pengetahuan juga dengan adanya teknologi yang selalu terbarukan, bangsa Indonesia diharapkan memiliki rasa nasionalisme dan cinta tanah air yang kuat.
dan dapat memelihara keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Sila keempat, sila ini mendasari bahwa baik pengembangan ilmu, pengetahuan maupun teknologi yang harus dilahirkan secara demokratis. Dari sini dapat dipahami bahwa semua ilmuwan harus memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang dikembangkannya, dan tidak boleh ada paksaan atau faktor lain yang menindasnya. Baiklah, di sini akan dijelaskan lagi oleh Jovi Mekelhiskia. Sila kelima, kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi harus mampu menjaga keseimbangan keadilan berbagai hal dalam kehidupan manusia, serta dalam berbagai bidang, baik itu dalam hal keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan diri sendiri. Artinya individu mampu memahami diri sendiri dan apa yang dibutuhkan untuk jiwa dan juga raganya. Hubungan manusia dengan Tuhannya, seperti mampu melaksanakan kewajiban sebagai seorang makhluk yang berkeyakinan kepada Tuhan dan menaati segala sesuatu yang Tuhannya perintahkan. Dari uraian di atas, dapat kita ketahui bahwa Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan identitas juga jati diri bangsa Indonesia haruslah dijadikan pedoman dan acuan dalam perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Pada saat ini, dengan adanya arus globalisasi yang semakin deras dapat mempengaruhi berbagai hal dalam aspek-aspek kehidupan yang berpotensi dapat mengikis dan melunturkan nilai-nilai luhur yang telah dianut oleh bangsa Indonesia. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.